Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rosita Putri Rasmi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA di SD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pulau Warman, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Teman-teman semua di sini pasti pernah memakan yang namanya wortel dan bayam. Nah, tahukah kalian bahwa wortel ini merupakan bagian akar dari suatu tubuh tumbuhan dan daun bayam merupakan bagian daun dari suatu tubuh tumbuhan yang kalian makan. Terkait dengan hewan dapat dilihat seperti contoh burung dan kambing. Kedua contoh hewan tersebut memiliki alat gerak yang berbeda. Burung menggunakan sayapnya untuk bergerak, sedangkan kambing menggunakan kakinya untuk bergerak. Nah, dengan perbedaan tersebut, setiap tumbuhan dan hewan ini mempunyai bagian-bagian yang berbeda-beda. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian pada tumbuhan itu dan apa saja fungsinya dari setiap bagian tumbuhan tersebut? Apakah fungsinya sama antara satu organ tumbuhan atau hewan yang satu dengan yang lainnya? Maka dari itu, kelompok kami akan membahas dan mempresentasikan mengenai materi tentang hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Utaminingrum, selaku moderator. Kemudian pemateri 1 ada Dita Nurlina, pemateri 2 ada Alikda Zahra Sausana Mekarayu, dan pemateri ketiga ada Irizon Sandi Fajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Dita Nurlina. Kepada Dita Nurlina, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, tumbuhan. A. Hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Tumbuhan ialah salah satu makhluk hidup yang ada di alam semesta. Tidak hanya itu, tanaman merupakan makhluk hidup yang mempunyai daun, batang, serta akar, sehingga sanggup menciptakan makanan sendiri dengan memakai klorofil untuk menempuh proses fotosintesis. Selanjutnya, setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki tugas yang berbeda. Tumbuhan di sekitar kita dapat hidup karena setiap bagian dari tumbuhan tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Hubungan antara bentuk dan fungsi antara lain terdapat akar, batang, daun, bunga, dan biji. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Walaupun pada beberapa tumbuhan tertentu, ada akar yang menjulang di atas tanah, misalnya pada tanaman anggrek. Akar berfungsi untuk A. Memperkuat berdirinya batang tumbuhan. B. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. C. Untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian, misalnya singkong, ubi, talas, kentang, wortel, dan sejenisnya. Akar seperti ini akan menjadi besar dan menggelembung sebagai tempat menyimpan makanan. Pada akar tersimpan makanan yang biasa kita konsumsi. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil, biji berkeping dua. Terdapat pada mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan lain-lain. Serta akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil, biji berkeping tunggal. Biasanya terdapat pada padi, jagung, pisang, kunyit, dan lain-lain. Yang kedua ada batang. Batang bersumber pada struktur batangnya. Tumbuhan terdapat batang yang lunak semacam pohon kacang, jagung, bayam. Terdapat pula tumbuhan yang berkayu, misalnya pohon jambu, mangga, serta pinus. Batang mempunyai guna yang sangat berarti terhadap kelangsungan hidup tumbuhan, karena batang ialah tempat tumpuan untuk bagian tumbuhan yang lain. Fungsi batang, yakni batang sebagai penopang tumbuh-tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak. Selanjutnya, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan
sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu, misalnya batang pada tumbuhan tebu dan sagu. Yang ketiga, daun. Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan tumbuhan. Karena pada daun terjadi proses memasak makanan, fotosintesis, yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Fungsi daun, yakni tempat pembuatan makanan. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan, serta sebagai alat pernapasan di permukaan daun terdapat alat yang membantu pernapasan tumbuhan, yaitu melalui bagian daun yang disebut mulut daun stomata. Jenis-jenis bentuk daun. Menyirip. Menyirip terdapat pada tumbuhan pada tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Menjari terdapat pada tulang daun pepaya, jarak, ketela, pohon, dan kapas. Melengkung terdapat pada tulang daun sirih, kuping gajah gadung, dan genjer. Selanjutnya sejajar terdapat pada tulang daun tebu, padi, dan semua jenis rumput. Yang keempat, bunga. Bunga ialah bagian berarti dari tanaman tidak hanya akar, batang, serta daun. Tidak hanya memperindah area, bunga mempunyai peranan sangat berarti untuk tumbuhan itu sendiri. Peranan bunga berfungsi sebagai perhiasan tumbuhan serta tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima, biji. Di dalam buah biasanya terdapat biji. Biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru bila kita tanam. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama. Karena biji mengandung calon tumbuhan baru, lembaga melalui biji ini tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri kedua. Saya persilahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hewan. Hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Setiap jenis hewan memiliki bentuk tubuh dan fungsi yang menyesuaikan tempat hidupnya, cara mendapat makanannya, serta bermanfaat bagi penyesuaian dirinya terhadap lingkungan atau adaptasi. Beberapa hewan memiliki bentuk tubuh yang sama, namun ada juga yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Perbedaannya bisa berdasarkan alat gerak maupun penutup tubuhnya. Secara umum, bagian-bagian luar dari tubuh hewan yaitu kepala, badan, dan alat gerak. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada belalang, merupakan insekta atau serangga. Merupakan hewan invertebrata atau tanpa tulang belakang satu-satunya dengan sayap. Berperan sangat penting dalam jaring kehidupan dan lingkungan. Contohnya penyerbukan tanaman, sumber makanan, maupun dekomposisi tumbuhan dan hewan. Bagian tubuhnya terdiri dari, yang pertama ada kepala, terdiri dari sepasang mata majemuk untuk melihat benda di sekitarnya. Melihat mulut yang termasuk jenis penggigit dan pengunyah, serta bagian tambahan berupa antena sebagai alat peraba, perasa, penciuman, pendengaran, serta untuk alat komunikasi. Yang kedua ada perut atau abdomen, terdiri dari 11 segmen berisi alat kelamin luar dari serangga. Pada serangga betina, terdiri dari ovipositor. Yang ketiga ada kaki. Kaki belalang yang depan dan belakang memiliki ukuran berbeda, berjumlah 6. Kaki bagian belakang yang panjang berguna untuk belalang melompat tinggi. Yang keempat ada dada atau toraks, bagian tengah dari 3 bagian tubuh serangga dewasa, terdiri dari 3 segmen, yaitu 3 pasang kaki, terdiri dari 1 pasang di setiap segmennya, dan sayap. Yang kelima ada sayap, memiliki sepasang sayap depan yang tebal dan liat, sehingga menutup sepasang sayap belakang yang dinamakan membran. Contoh lain dari serangga adanya lalat, nyamuk, kumbang, kupu-kupu, semut, lebah, tawon, capung, maupun nengat. Yang kedua ada Pisces atau ikan. Merupakan hewan vertebrata bertulang belakang, berdarah dingin, polykilotermis. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala, yang terdiri dari mata untuk melihat sekitarnya, mulut untuk makan. Terdapat pula tutup insang atau operculum, yang berisi insang yang dimanfaatkan untuk bernapas dan mengambil oksigen.
Air masuk dari mulut, kemudian melewati insang. Di sini insang menyerap oksigen dari air yang lewat. Selanjutnya keluar dari tubuh melalui lubang khusus. Yang kedua ada perut untuk mengolah makanan. Yang ketiga ada sirip, mendorong diri ikan untuk melewati air dan mengarahkan tubuhnya saat berenang. Yang keempat ada sisik, melindungi ikan dari adanya pemangsa dan mengurangi gesekan air. Yang kelima ada ekor, untuk bergerak dan mampu mengubah arah gerak di dalam air. Yang ketiga ada amfibi. Contohnya adalah katak. Amfibi adalah sekelompok hewan yang mampu hidup di darat dan di air. Saat berwudu, dia hidup di air dan ia bernafas menggunakan insang. Dan ketika dewasa, ia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Oleh karenanya, kulitnya berpori untuk membantu dalam pernapasan. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala, yang terdiri dari mata untuk melihat, serta mulut untuk memakan makanan. Yang kedua ada perut, untuk mencerna dan menyimpan makanan, serta berisi organ-organ. Yang ketiga, memiliki dua pasang kaki, di mana dua kaki depan lebih pendek dan dua kaki belakang lebih panjang, digunakan untuk membantu katak untuk melompat. Di kakinya juga terdapat selaput untuk membantunya berenang lebih cepat di dalam air, mengubur, ataupun menggali. Contoh lain dari amfibi yaitu salamander, kodok, dan kadal air. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga yaitu Sandi. Saya persilakan. Yang keempat ada Aves. Aves merupakan hewan bertulang belakang yang mempunyai bulu dan sayap berdarah dingin. Bagian tubuhnya terdiri dari yang pertama ada kepala. Kepalanya terdiri dari mata untuk melihat benda di sekitarnya. Yang kedua paru untuk mengambil makanannya. Bentuknya beragam sesuai dengan jenis makanan yang dimakan. Bentuk paruh burung pemakan biji itu tebal, pendek, runcing, dan tajam agar bisa mengambil dan memecah biji-bijian dari pepohonan. Contohnya burung pipit. Sedangkan bentuk paruh burung pemakan daging yaitu runcing, bengkok, dan tajam agar mudah mencabik-cabik dan mengoyak mangsanya. Contohnya seperti burung elang. Yang kedua, cakar. Fungsinya untuk bertengker di batang atau dahan pohon seperti burung pipit dan untuk mencengkram mangsanya seperti burung elang. Yang ketiga ada sayap untuk bergerak terbang dengan cara dikepakkan kedua sayapnya. Yang keempat ada ekor sebagai alat keseimbangan burung tersebut ketika di udara. Yang kelima ada bulu burung. Bulu burung ini berfungsi sebagai penutup tubuh dan pelindung dari udara dingin maupun hujan. Yang keenam ada kaki. Bentuk kaki burung sesuai cara memperoleh makanannya. Seperti bebek berselaput memudahkan berjalan di tanah berlumpur. Contoh lain dari Aves yaitu ayam, bangau, bebek, berbagai jenis burung maupun angsa. Yang kelima ada reptilia atau kadal. Reptilia merupakan hewan bertulang belakang yang bersisik, bernafas dengan paru-paru. Kadal memiliki tubuh runcing, memanjang, dan berakar dengan ekor. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala. Kepala memiliki mata untuk melihat sekitarnya, mulut untuk memakan mangsa, dan leher yang panjang. Yang kedua ada kaki. Kaki kadal terdiri dari dua pasang yang berfungsi sebagai alat geraknya dan memiliki 5 jari di setiap kakinya. Yang ketiga memiliki perut untuk menyimpan dan mencerna makanan. Yang keempat memiliki ekor. Ekor yang panjang membantu dalam pergerakannya. Ia akan memutuskan ekornya jika dalam keadaan berbahaya untuk mengelabui musuh. Contoh lain dari reptil yaitu buaya, iguana, ular, kupu, dan cicak. Yang keenam ada mamalia. Mamalia merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang yang memiliki kelenjar susu. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala. Kepala mamalia terdiri dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, serta mulut dan gigi untuk mengolah makanan. Terdapat pula kumis kucing, merupakan bagian penting sebagai penunjuk keseimbangan dan arah gerakan kucing, serta mendeteksi situasi sekitar, sehingga mampu melindunginya dari situasi bahaya dan mendukung rasa aman. Yang kedua, badannya mamalia rata-rata ditutupi oleh rambut
yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh supaya tetap hangat. Yang ketiga, memiliki 2 pasang kaki untuk bergerak dan juga di setiap kakinya terdiri dari 4 jari dan setiap jari mempunyai kuku yang tajam untuk mencengkram mangsanya. Dan yang terakhir, memiliki ekor sebagai keseimbangan saat bergerak. Contoh lain dari mamalia yaitu singa, anjing, beruang, lumba-lumba, monyet, macan, harimau, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi mengenai hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan pada materi pembahasan pada kali ini. Kesimpulannya yaitu, tumbuhan di sini merupakan makhluk hidup yang mempunyai daun, batang, serta akar sehingga sanggup menciptakan makanan sendiri dengan memakai klorofil untuk mendukung proses fotosintesis. Bagian tumbuhan antara lain yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Setiap bagian pada tumbuhan tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Setiap jenis hewan memiliki bentuk tubuh dan fungsi yang menyesuaikan tempat hidupnya, cara mendapatkan makanannya, serta bermanfaat bagi penyesuaian diri terhadap lingkungannya atau adaptasi. Beberapa hewan memiliki bentuk tubuh yang sama, namun ada juga yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Perbedaannya bisa berdasarkan alat gerak maupun penutup tubuhnya. Bagian tubuh luar hewan secara umum antara lain adalah badan, kepala, dan alat gerak. Dalam membedakan alat gerak dan penutup tubuhnya, hewan dapat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada insekta atau serangga, contohnya adalah belalang. Yang kedua ada pisces, contohnya ikan. Yang ketiga ada amfibi, contohnya katak. Yang keempat ada aves, contohnya burung elang dan burung titit. Dan yang terakhir adalah reptilia, contohnya adalah kadal. Dan ada juga mamalia, contohnya adalah